Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina Makmuro dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia pada tahun ini. Pada kali ini saya akan mempresentasikan kasus pelanggaran hukum mengenai kasus narkoba. Silakan ditonton video setelah ini. Sekarang, terima kasih bisa hadir. Saya akan rilis beberapa penangkapan 4 TKP yang kita lakukan penangkapan. Yang pertama yang saya informasikan adalah penangkapan yang di jaringan Palembang, Padang, yang di Singaraja. Ini tersangkanya itu adalah DM, kemudian ada juga tersangkanya GA, KY, MR, dan DI. Barang bukti yang kita sita ganja ya 150,39 gram neto, udah bersih katanya. Jadi informasi ini bekerja sama dengan Bea dan Cukai. Jadi Bea dan Cukai ini sudah mentapeng yang dari Padang. Yang di Padang udah ditapeng, udah dikunci gitu, menginformasikan ke BNN bekerja sama dan bareng-bareng berangkat ke Singaraja untuk melakukan penangkapan. Ini adalah bagian daripada mahasiswa ya, jadi umur mereka masih muda, nanti identitasnya dilengkapi, kemudian dia sudah menggunakan sejak SMA, hasil terurirnya mereka positif semua menggunakan ganja, jenis ganja yang dia gunakan. Ya. Jadi, dari video tersebut, ada sebanyak 5 orang mahasiswa di Buleleng ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dan BNNK Buleleng. Mereka terbukti mengonsumsi dan mengedarkan ganja sejak masih duduk di bangku SMA. Penangkapan ini berhasil dilakukan atas adanya informasi dari Bea Cukai Bali yang mengatakan bahwa ada satu paket barang berisi ganja yang dikirim dari salah satu perusahaan ekspedisi ke wilayah Buleleng. Berdasarkan informasi itu, BNNP Bali dan BNNK Buleleng pun melakukan penelusuran, hingga mereka berhasil menemukan penerima paket berisi ganja tersebut adalah Dewa Made Karisma Anggasana alias Ama. Jadi pada kasus ini saya akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya kasus tersebut, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar, sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku, dan solusi untuk mencegah terulangnya kembali kasus tersebut. Silakan disimak sampai akhir ya. Yang pertama, saya akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Faktor penyebab terjadinya kasus ini ada 3 macam. Yang pertama, faktor individu, yang kedua, faktor lingkungan, dan yang ketiga, faktor ekonomi. Kita mulai dari faktor individu terlebih dahulu. Faktor individu ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama ada keinginan tahuan yang besar untuk mencoba tanpa memikirkan akibatnya. Yang kedua, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya zaman sekarang. Yang ketiga, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. Dan yang keempat ada lari dari kebosanan atau masalah hidup. Yang kedua dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman. Yang pertama kita membahas tentang lingkungan keluarga. Seseorang dengan latar belakang broken home atau hubungan ayah dan ibu yang retak memiliki hubungan komunikasi antara orang tua dan anak yang kurang efektif dan kurangnya rasa hormat antara keluarga bisa menjadi faktor yang ikut mendorong seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua dari lingkungan sekolah. Sekolah yang kurang disiplin terletak di dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid penyalahgunaan narkoba merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh siswa lainnya. Yang ketiga ada lingkungan teman sebaya. Faktor ini umumnya terjadi pada kalangan remaja, ada kalanya menggunakan narkoba merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar bisa diterima dalam pergaulan dan dianggap sebagai orang dewasa. Yang terakhir ada faktor ekonomi. Melihat kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin melonjak naik, baik kebutuhan primer maupun sekunder, dengan iming-imingan
keuntungan yang besar sehingga mendorong seseorang berperan sebagai pengedar narkotika. Yang kedua, saya akan membahas tentang jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Seperti yang tertera pada video di atas, mereka terbukti mengedarkan dan mengonsumsi ganja sejak duduk di bangku SMA. Dan pada hasil lab mereka dinyatakan positif dalam mengedarkan dan mengonsumsi ganja. Jadi, jenis pelanggaran hukum yang mereka lakukan adalah perbuatan tercela. Karena tindak pidana narkotika dianggap telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung dengan jaringan yang kuat, dan jumlah nilai uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda generasi milenial. Yang ketiga, saya akan membahas tentang ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila disalahgunakan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika. Yang keempat, saya akan bahas tentang sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku. Sanksi bagi pengedar dan pengguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur pada pasal 111 sampai dengan pasal 148. Yang pertama, sanksi pengedar narkotika. Sanksi bagi pengedar narkotika diatur secara jelas dalam pasal 111 sampai pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sanksi bagi pengedar narkotika terdapat sanksi pidana dan sanksi denda. Pemberlakuan sanksi pidana bagi pengedar yang mengedarkan narkotika lebih dari 1 kg untuk sanksi akan ditambahkan sepertiga dari sanksi denda yang diperoleh. Yang kedua, sanksi pengguna narkotika. Sanksi bagi pengguna narkotika secara khusus diatur dalam pasal 127 dengan mempertinggalkan pasal 54 dan 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi, dalam kasus mahasiswa ini, mereka akan mendapatkan sanksi pasal 115. Yang pertama, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, pengirim, pengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Yang kedua, dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram. Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Yang kelima, saya akan membahas tentang solusi untuk mencegah terulangnya kembali kasus tersebut. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif.
Metode promotif ini disebut juga sebagai program preemptif atau program pembinaan. Pada program ini, yang menjadi sasaran pembinanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Sedangkan program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan, di mana program ini ditunjukkan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Tetapi orang tua juga memiliki peran yang sangat besar dalam melindungi anak-anak dari barang haram dan berbahaya tersebut. Mereka bisa mencegah dengan cara yang pertama, jalan komunikasi sejak dini soal bahaya narkoba, yang kedua, fokus pada hal positif, yang ketiga, mencontohkan kebiasaan yang baik, yang keempat, terapkan peraturan di rumah, yang kelima, ciptakan keharmonisan keluarga, yang keenam, hadapi masalah dengan cepat, yang ketujuh, bangun ikatan emosional, yang kedelapan, berikan contoh kasus yang nyata, yang kesembilan, kenali pergaulan anak-anak, yang ke-10, tanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Jadi kesimpulannya adalah kasus penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks kesehatan, penyalahgunaan narkoba mengalami masalah baik fisik maupun psikisnya. Dalam konteks ekonomi, banyak di antara mereka yang berakhir dengan kesulitan finansial karena tidak mampu lagi bekerja. Dengan kompleksitasnya, masalah yang dialami para penyalahgunaan narkoba, maka penanganannya pun harus proporsional. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat, tak kenal jenis kelamin dan usia. Semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, kematian, dan gangguan kualitas hidup. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis, sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi kehidupan dan kesehatan. Sekian dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.